Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 06 Bukit Malintang yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama dalam acara berbagi praktik baik budaya positif oleh Bapak Maizil Putra SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Agam. Selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada acara ini. Pertama-tama dan terutama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dilimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di acara yang akan kita laksanakan, yaitu berbagi praktik baik budaya positif, yang mana pada materi ini akan disampaikan oleh Bapak Maizil, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Agam. Selawat beriring salam tak usah-usahnya kita hadiahkan kepada pimpinan umat yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pendidikan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku protokol tidak memanjangkan mukadimah, langsung saja kita ke acara. Saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung oleh protokol. Yang kedua menyanyikan lagu wajib yaitu lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Wirdawati SPD. Selanjutnya sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah SDN 06 Bukit Malintang. Yang keempat penyampaian materi oleh Bapak Maizil Putra SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Agam. Dan selanjutnya acara berikutnya yaitu acara penutup. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita masuk saja kepada acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Ibu Wirdawati diminta dengan segala hormat. Hadirin diharap berdiri. Dimohon duduk kembali. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu
Ibu Wirdawati SPD yang telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah SD 06 Bukit Maintang. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami sangat berbangga hati dengan guru kami sebagai calon guru penggerak, di mana pada hari ini guru kita ini akan bersama-sama dengan kita berbagi praktek baik tentang budaya positif. Jadi saya sebagai kepala sekolah di sekolah ini sangat senang teman kita sudah mau berbagi praktik baik dengan kita, dan kami berharap kepada guru-guru agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan nantinya dapat meningkatkan kinerja kita dalam pembelajaran kita di sekolah ini. Nah, jadi dengan ini kita semua akan mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan sepatah kata dalam acara kita ini. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk kepada acara puncak kita, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Maizil Putra, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Agam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsalah rasulahu bil huda wa bil haq liyuzhidahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, selawat dan salam tidak pula lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau menjadi tuntunan kita, jadi teladan kita. Beliau memberikan pembelajaran di masa-masa itu, waktu di mana di Makkah, di Madinah terjadinya jahiliyah, di mana dia memberikan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah banyaknya terjadi nilai-nilai kejelekan. Mudah-mudahan kita bisa diberi semangat oleh beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya menghadiri acara yang mana saya sebagai guru penggerak angkatan 10 itu mendapatkan tugas melakukan berbagi praktek baik. Jadi di sini saya ingin berbagi praktek baik kepada Bapak dan Ibu semua, yaitu mengenai budaya positif. Sebelum kita lanjut pada materi, sekarang saya ingin meminta pandangan atau tanggapan
dari Bapak dan Ibu. Ini ada 3 buah pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tanggapan Bapak Ibu, apakah pernyataan itu benar apa salah? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang menjawab benar. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Ibu pernyataannya itu? Benar apa salah itu? Setuju apa tidak setuju? Setuju. Nah. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju Ibu? Setuju. Berarti dari ketiga pernyataan ini sebagian besar Ibu setuju. Oke, sekarang kita lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sekarang kita coba melihat apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang coba Bapak Ibu perhatian ke depan. Ini ada sebuah perubahan paradigma. Ini ada sebuah kegiatan. Ada A dan ada B. Anggap saja A ini orang, yang B ini orang. A ini Bapak Ibu dan B adalah teman Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tulis benda sesuatu yang sangat berharga menurut Ibu. Letakkan di salah satu tangan Ibu dan Bapak dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman Ibu dan Bapak yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Ibu dan Bapak memberikan benda tersebut. Bisa memujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Bapak dan Ibu. Contoh, sekarang saya, andaikan A itu adalah saya, kemudian saya anggap di tangan saya adalah sesuatu yang berharga menurut saya. Kemudian Ibu adalah teman saya. Kemudian Ibu ingin membuka atau mengambil apa yang ada di tangan saya. Itu walaupun dibujuk, walaupun dirayu, itu keputusan membuka tangan itu terletak pada siapa? Pada yang punya tangan. Berarti apapun yang terjadi di luar kita, eksternal itu, apapun yang terjadi di luar kita, yang menjadi keputusan, apa yang menjadi keputusan kita, yang menjadi nilai-nilai kebaikan kita yang mempunyai kendali dalam hal itu. Jadi di sini maksudnya tadi itu yang kita yang punya kendali itulah motivasi intrinsik. Maksudnya motivasi yang ada di dalam diri kita, bukan motivasi dari orang lain. Oke, itu sebuah paradigma, perubahan paradigma. Oke, sekarang kita lanjut. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Yang saya katakan kontrol, yang dengan tangan. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang
agar pandangannya sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Sekarang dirubah paradigmanya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang, bukan menang kalah. Itu paradigma baru. Sekarang kita lanjut. Di sini saya nanti akan menjelaskan tentang disiplin positif, teori dari Dr. Julian Glaser, yang mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Itu arti makna disiplin. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu makna dari disiplin. Kemudian nanti kita akan belajar, akan melihat apa itu tentang semua perilaku memiliki tujuan. Apa itu teori motivasi. Kemudian kita belajar mengenai 5 posisi kontrol. Kemudian kita akan melihat 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 4 nanti selanjutnya yang akan kita lihat. Yang pertama makna disiplin, yang kedua teori motivasi, yang ketiga 5 posisi kontrol, dan yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, kita lihat satu-satu. Makna disiplin. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Protes dan Plato. Disiplin ini membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi makna disiplin di sini maksudnya itu disiplin itu adalah kita belajar kita mengontrol diri kita, bukan belajar mengontrol diri orang lain. Tapi kita belajar mengontrol diri kita, melakukan nilai-nilai kebajikan yang bermanfaat untuk orang lain. Misalkan, contoh, kita ingin datang tepat waktu. Jadi kita ingin datang itu memang dari diri kita, bukan karena ada takut ada hukuman atau takut karena ada pengawas atau ingin mendapatkan pujian, tapi memang berdasar dari dalam diri kita. Berarti disiplin ini artinya belajar mengontrol diri kita untuk bisa berbuat baik. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ya, ada 6 itu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kebinekaan global. Kemudian selanjutnya bergotong royong dan kreatif. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan ini adalah suatu nilai-nilai baik yang kita sepakati tanpa harus ada dibuat aturannya. Kita yakin semua orang sepakat, misalkan menghargai tanpa diberitahu, orang yakin bahwa menghargai itu nilai-nilai baik. Di lintas agama apapun, di lintas budaya apapun, pasti orang menganggap menghargai itu adalah nilai kebaikan. Tanpa harus ada dibuat aturannya. Tapi ulang itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dia tersirat bukan tersurat, tapi orang meyakini kalau itu adalah nilai kebajikan. Sekarang kita lanjut. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sekarang kita lihat satu-satu. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, itu namanya motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, itu namanya motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Itu tujuan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini tujuannya kita membangkitkan motivasi diri masing-masing siswa, masing-masing guru, dan lingkungan di sekolah. Bukan kita melihat dari motivasi eksternalnya, tapi dari motivasi internalnya. Kalau motivasi itu datangnya dari dalam diri, maka akan melekatnya jangkanya panjang. Kalau motivasi itu datangnya dari eksternal, maka melekatnya ke diri kita itu jangkanya pendek. Itu makanya kita di tujuan budaya disiplin positif ini kita menimbulkan atau membangkitkan motivasi dari dalam diri semua yang ada di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu tahu kan? Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan, Bapak Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang merdeka. Bisa kita memerintah diri kita sendiri, itu adalah kita maksudnya kita sudah merdeka. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita lihat dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukum. Hukuman
dan penghargaan itu sama. Reward dan punishment itu sejajar orangnya itu sama. Dalam arti meminta atau menuntut seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau menuntut. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh itu dampak kalau kita memberikan penghargaan atau penghukuman, reward atau punishment. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau kita reward itu biasanya jangka pendek. Contoh, kita kini ingin anak kita itu datangnya tepat waktu. Jadi kita kasih reward siapa yang datangnya tepat waktu, dia akan kita kasih misalkan sebuah bingkisan atau hadiah. Nanti apabila sudah tidak lagi kita kasih hadiah, maka anak itu akan kembali dia tidak disiplin lagi. Karena dia disiplin itu mengharapkan hadiah. Berarti motivasinya adalah eksternal. Kemudian penghargaan menghukum. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya adalah penghargaan tidak efektif. Selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Jadi memberikan reward tidak selalu baik. Ada juga memberikan reward itu tidak baik. Sekarang kita lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Itu bentuk program kebajikan. Kemudian dan selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contoh yang pertama, pembuka itu kalimatnya. Kemarin saya perhatikan, itu sebuah kalimat pengakuan. Kemarin saya perhatikan, berarti kita mengucapkan suatu kalimat prihatin. Nilainya apa? Nilainya berarti kita mempunyai nilai orang yang empati kepada seseorang. Kemudian situasinya apa? Itu pada saat kita menolong memberitahu atau berkelas kita. Kemudian saya menghargai ibu kepala sekolah misalnya. Saya menghargai teman-teman sejawat saya. Saya menghargai wali murid saya. Itu saya menghargai itu adalah ucapan bahwa kita adalah peduli terhadap sesama. Kemudian nilainya apa? Kepedulian. Berarti di dalam diri kita ada nilai kepedulian. Kemudian situasinya apa? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini kalau siswa. Kemudian terima kasih. Misalkan terima kasih atas bantuannya. Terima kasih atas pemberiannya. Itu merupakan rasa tanggung jawab kita mengucapkan rasa terima kasih kepada seseorang. Itu nilainya adalah nilai rasa tanggung jawab. Situasinya adalah pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kemudian kita lanjut. Tindakan guru. Ini adalah beberapa tindakan guru. Kemudian kita lihat apakah tindakan guru itu hukuman atau konsekuensi. Kita lihat. Yang pertama, mencatat 10 kali dalam buku kalimat
Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat sekali karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman atau konsekuensi menurut Bapak dan Ibu. Apa? Hukuman. Ya, kita lihat hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, oke. Konsekuensi. Nanti kita lihat ya, apakah pandangan kita sama dengan nanti jawabannya sebenarnya. Kemudian kita lihat, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi. Ya. Sekarang kita lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret itu konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi misalkan ada aturan kita menggunakan sepatu hitam, ada anak yang tidak menggunakan, kemudian dia disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Sekarang kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman ada yang konsekuensi. Nah, nanti kita lihat. Di sini mencatat 10 kali dalam buku kalimat merupakan adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang sedang dicoret-coret adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis merupakan konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit adalah konsekuensi. Berapa ini konsekuensi di sini? Hukuman. Sekarang kita lihat. Di sini lari konsekuensi, di sini lari hukuman. Kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensinya, sesuatu harus terjadi membuat anak merasa nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman yang kedua, ciri-ciri perbedaannya, anak memiliki kedisiplinan paksaan. Anak menghargai disiplin stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nanti kembali dengan kondisi mental yang lebih baik. Jadi di situ dapat kita lihat mana ini mencatat 10 kali dalam buku kalimat. Itu termasuk hukuman karena tidak ada manfaat dari yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan.
Kemudian lari mengiringi lapang maset karena terlambat hadir. Tidak ada kolerasinya. Dia terlambat. Mengapa dia disuruh lari? Berarti itu hukuman. Sekarang coba Bapak Ibu perhatian ke depan. Ini ada sebuah perubahan paradigma. Ini ada sebuah kegiatan. Ada A dan ada B. Anggap saja A ini orang, yang B ini orang. A ini Bapak Ibu dan B adalah teman Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tulis benda sesuatu yang sangat berharga menurut Ibu. Letakkan di salah satu tangan Ibu dan Bapak dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman Ibu dan Bapak yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Ibu dan Bapak memberikan benda tersebut. Bisa memujuk, bisa mengancam, bisa menghadik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Bapak dan Ibu. Contoh, sekarang saya, andaikan A itu adalah saya, kemudian saya anggap di tangan saya adalah sesuatu yang berharga menurut saya. Kemudian Ibu adalah teman saya. Kemudian Ibu ingin membuka atau mengambil apa yang ada di tangan saya. Itu walaupun dibujuk, walaupun dirayu, itu keputusan membuka tangan itu terletak pada siapa? Pada yang punya tangan. Berarti apapun yang terjadi di luar kita, eksternal itu, apapun yang terjadi di luar kita, yang menjadi keputusan, apa yang menjadi keputusan kita, yang menjadi nilai-nilai kebaikan kita yang mempunyai kendali dalam hal itu. Jadi di sini maksudnya tadi itu yang kita yang punya kendali itulah motivasi intrinsik. Maksudnya motivasi yang ada di dalam diri kita, bukan motivasi dari orang lain. Oke, itu sebuah paradigma, perubahan paradigma. Oke, sekarang kita lanjut. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, yang saya katakan kontrol yang belakangan. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Sekarang dirubah paradigmanya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang, bukan menang kalah. Itu paradigma baru. Sekarang kita lanjut. Di sini saya nanti akan menjelaskan tentang disiplin positif.
teori dari Dr. Julian Glaser, yang mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Itu arti makna disiplin. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu makna dari disiplin. Kemudian nanti kita akan belajar, akan melihat apa itu tentang semua perilaku memiliki tujuan, apa itu teori motivasi. Kemudian kita belajar mengenai 5 posisi kontrol. Kemudian kita akan melihat 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 4 nanti selanjutnya yang akan kita lihat. Yang pertama makna disiplin, yang kedua teori motivasi, yang ketiga 5 posisi kontrol, dan yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, kita lihat satu-satu. Makna disiplin. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Protes dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi makna disiplin di sini maksudnya itu disiplin itu adalah kita belajar kita mengontrol diri kita, bukan belajar mengontrol diri orang lain. Tapi kita belajar mengontrol diri kita, melakukan nilai-nilai kebajikan yang bermanfaat untuk orang lain. Misalkan, contoh, kita ingin datang tepat waktu. Jadi kita ingin datang itu memang dari diri kita, bukan karena takut ada hukuman, atau takut karena ada pengawas, atau ingin mendapatkan pujian, tapi memang berdasar dari dalam diri kita. Berarti disiplin ini artinya belajar mengontrol diri kita untuk bisa berbuat baik. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ya, ada 6 itu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kebinekaan global. Kemudian selanjutnya bergotong royong dan kreatif. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan ini adalah suatu nilai-nilai baik yang kita sepakati tanpa harus ada dibuat aturannya. Kita yakin semua orang sepakat, misalkan menghargai tanpa diberitahu, orang yakin
bahwa menghargai itu nilai-nilai baik. Di lintas agama apapun, di lintas budaya apapun, pasti orang menganggap menghargai itu adalah nilai kebaikan. Tanpa harus ada dibuat aturannya, tapi orang itu yang disebut dengan nilai-nilai kebaikan universal. Dia tersirat bukan tersurat, tapi orang meyakini kalau itu adalah nilai kebaikan. Sekarang kita lanjut. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sekarang kita lihat satu-satu. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, itu namanya motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, itu namanya motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Itu tujuan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini tujuannya kita membangkitkan motivasi diri masing-masing siswa, masing-masing guru, dan lingkungan di sekolah. Bukan kita melihat dari motivasi eksternalnya, tapi dari motivasi internalnya. Kalau motivasi itu datangnya dari dalam diri, maka akan melekatnya jangkanya panjang. Kalau motivasi itu datangnya dari eksternal, maka melekatnya ke diri kita itu jangkanya pendek. Itu makanya kita di tujuan budaya disiplin positif ini kita menimbulkan atau membangkitkan motivasi dari dalam diri semua yang ada di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu tahu kan? Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan. Nah, Bapak Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang merdeka. Bisa kita memerintah diri kita sendiri, itu adalah kita maksudnya kita sudah merdeka. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita lihat dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukum. Hukuman dan penghargaan itu sama. Reward dan punishment itu sejajar orangnya sama. Dalam arti meminta atau menuntut seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau menuntut. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh itu dampak kalau kita memberikan penghargaan atau penghukuman, reward atau punishment. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau kita reward itu biasanya jangka pendek. Contoh, kita kini ingin anak kita itu datangnya tepat waktu. Jadi kita kasih reward siapa yang datangnya tepat waktu, dia akan kita kasih misalkan sebuah intisan atau hadiah. Nanti apabila sudah tidak lagi kita kasih hadiah, maka anak itu akan kembali dia tidak disiplin lagi. Karena dia disiplin itu mengharapkan
hadiah. Berarti motivasinya adalah eksternal. Kemudian penghargaan mendukung. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya adalah penghargaan tidak efektif. Selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Jadi memberikan reward tidak selalu baik. Ada juga memberikan reward itu tidak baik. Sekarang kita lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Itu bentuk program kebajikan. Kemudian dan selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contoh yang pertama pembuka, itu kalimatnya. Kemarin saya perhatikan, itu sebuah kalimat pengakuan. Kemarin saya perhatikan, berarti kita mengucapkan suatu kalimat prihatin. Nilainya apa? Nilainya berarti kita mempunyai nilai orang yang empati kepada seseorang. Kemudian situasinya apa? Itu pada saat kita menolong murid atau di kelas kita. Kemudian saya menghargai ibu kepala sekolah misalnya. Saya menghargai teman-teman sejawat saya. Saya menghargai wali murid saya. Itu saya menghargai itu adalah ucapan bahwa kita adalah peduli terhadap sesama. Kemudian nilainya apa? Kepedulian. Berarti di dalam diri kita ada nilai kepedulian. Kemudian situasinya apa? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini kalau siswa. Kemudian terima kasih. Misalkan terima kasih atas bantuannya. Terima kasih atas pemberiannya. Itu merupakan rasa tanggung jawab kita mengucapkan rasa terima kasih kepada seseorang. Itu nilainya adalah nilai rasa tanggung jawab. Situasinya adalah pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kemudian kita lanjut. Tindakan guru. Ini adalah beberapa tindakan guru. Kemudian kita lihat apakah tindakan guru itu hukuman atau konsekuensi. Kita lihat. Yang pertama, mencatat 10 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat sekali karena terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman atau konsekuensi menurut Bapak dan Ibu. Apa? Hukuman. Ya, kita lihat hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, oke. Konsekuensi. Nanti kita lihat ya, apakah pandangan kita sama dengan nanti jawabannya sebenarnya. Kemudian kita lihat, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi. Ya. Sekarang kita lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya.
Mengganti kertas tugas teman yang telah dijelek itu berkonsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Ya, sekarang kita lanjut lagi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi misalkan ada aturan kita menggunakan sepatu hitam, ada anak yang tidak menggunakan, kemudian dia disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, sekarang kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman ada yang konsekuensi. Nah, nanti kita lihat. Di sini mencatat 10 kali dalam buku kalimat merupakan adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push-up adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang sedang dicoret-coret adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis merupakan konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit adalah konsekuensi. Berapa ini konsekuensi di sini? Hukuman. Sekarang kita lihat. Di sini lari konsekuensi, di sini lari hukuman. Kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensinya, sesuatu harus terjadi membuat anak merasa nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman yang kedua, ciri-ciri perbedaannya. Anak memiliki kedisiplinan paksaan. Anak menghargai disiplin stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nanti kembali dengan kondisi mental yang lebih baik. Jadi di situ dapat kita lihat mana ini mencatat 10 kali dalam buku kalimat itu termasuk hukuman karena tidak ada manfaat dari yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir. Tidak ada kolerasinya. Dia terlambat. Mengapa dia disuruh lari? Berarti itu hukuman. Kemudian kalau ini mengapa dia konsekuensi? Dia mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK itu memang pelajaran olahraga. Itu hukumannya, itu bukan hukuman, tapi konsekuensi di dalam pelajaran olahraga. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita membahas apa itu restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi di dunia.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah suatu proses untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak. Ada namanya restitusi. Kita lihat. Kalau hukuman berarti identitas anak gagal. Kalau disiplin itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan, cara penyelesaiannya. Kemudian kita lanjut. Bisa dilihat apa itu? Bisa. Sekarang kita lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri dari restitusi. Proses itu. Cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Misalkan anak dia mencoret meja, mencoret dinding. Nanti dia kita suruh membersihkan dinding tersebut. Itu bukan menebus kesalahan, tapi dia bertanggung jawab dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, pilihan. Kasih pilih mau apa tanggung jawab dari kesalahan yang ada bapak buat. Misalkan dia mau mencat atau pilihannya terserah. Dia yang menentukan apa tanggung jawab yang atas kesalahannya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Kemudian sekarang ada pertanyaan dari ini? Ada tanggapan? Lanjut? Lanjut. Sekarang keyakinan kelas. Perhatikan, pernah Bapak dan Ibu mendengar kata keyakinan kelas? Pernah? Pernah. Sekarang kita lihat apa itu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang, kalau dulu kita tahunya peraturan. Sekarang kita sudah tahu apa itu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak 15 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Untuk mendukung motivasi disiplin, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih mengarahkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kita lanjut. Sekarang kita akan lihat peraturan itu ruang lingkupnya kecil. Kemudian setelah peraturan baru keyakinan kelas lebih besar dari peraturan. Kemudian akibat dari keyakinan kelas ini maka terciptalah lingkungan positif. Dengan adanya lingkungan positif tercipta maka terciptalah budaya positif. Jadi kita beranjak dari peraturan dulu, kemudian peraturan ini kita menjadikan suatu keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas ini kita jadikan sebuah lingkungan positif, kemudian lingkungan positif ini akan berubah menjadi budaya positif. Sekarang kita lanjut. Mana yang berupa keyakinan kelas? Mengapa? Kita lihat. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami guru dan murid saling belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman.
Bisa dilihat mana yang keyakinan jelas antara yang dua ini. Mana yang peraturan, mana yang keyakinan jelas. Ini ada sebuah poster, misalkan poster yang isinya yang pertama datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian ada pula sebuah poster satu lagi. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di antara yang dua ini, mana yang peraturan, mana yang keyakinan jelas menurut Bapak dan Ibu? Mana yang peraturan, mana yang keyakinan jelas menurut Bapak dan Ibu? Gambar yang pertama. Yang pertamanya apa? Datang tepat waktu. Yang pertama ini dari semua ini peraturan atau keyakinan jelas? Peraturan. Kalau ini Keyakinan. kesepakatan jelas atau keyakinan jelas. Bisa kita melihat kalau peraturan datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kalau bisa kesepakatan jelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Berarti kesepakatan jelas itulah nilainya yang kita cari, bukan aturannya, tapi nilai. Saling menyayangi, semangat, kemudian peduli. Nilai kebajikan itu yang kita sepakati ada di kelas kita. Sekarang kita lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan D. Itu hormat bekerja dan terima dan dimiliki. Hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang lebih ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami memiliki keyakinan bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling berbagi satu dengan yang lain. Ini adalah nilai-nilainya. Kita lihat, kita pindahkan ke tabel Y, T dan Y. Ini tabel T, ini tabel Y. Hormat, terdengar, terlihat, berperilaku. Bekerja, bukan hormat ini kan nilai kebaikan. Bekerja, nilai kebaikan. Terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ini tabel T, hormat. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Bekerja, tampak seperti, dan tidak tampak seperti. Kita lihat. Ini tabel Y, hormat, terdengar. Satu orang berbicara, saya bantu, kita bisa selesaikan ini, berarti kita tuh terdengar. Orang berbicara berarti terdengar. Kalau terlihatnya apa? Berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian berperilakunya tersenyum ramah. Kemudian hormat, tampak seperti datang tepat waktu. Kalau tidak tampaknya sering hadir terlambat. Sekarang kita lanjut. Coba kita isi, kita jadikan ini menjadi keyakinan jelas. Di sebelahnya ada peraturan kelas. Kemudian kita coba kita jadikan yang keyakinan jelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempat. Apa keyakinan jelasnya? Apa nilainya? Nilai kebajikan yang ada, mengembalikan buku ke tempat. Jujur, kejujuran, disiplin, patuh, ya nanti kita lihat. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa nilainya yang bisa kita ambil dilarang mengganggu orang lain? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini disiplin, jelas disiplin kan? Dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinannya? Orang menggunakan narkoba, dilarang menggunakan narkoba, bergantian dan menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari ke kelas atau koridor. Kita lihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah nilainya adalah tanggung jawab. Berarti kita
sekolah kita, keyakinan kita harus tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Itu nilainya. Melakukan dilarang mengganggu orang lain itu berarti nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kerasnya adalah keselamatan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran adalah menghormati orang lain. Bersabar. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Sudah bisa Bapak dan Ibu melihat perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan keyakinan kelas. Sudah bisa kan Bapak Ibu? Bisa. Kita lanjut sekarang. Contoh membuat keyakinan kelas. Ya, coba Bapak lihat contoh. Jadi di sini kita minta kepada anak-anak kita itu dia membuat sendiri apa yang dia ingin yakini bersama-sama dengan kita. Diterangkan apa Ibu? Baik. Kita meminta dia untuk membuat peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian kita suruh dia menempelkan di kertas stiker. Kemudian peraturan yang setelah ditempelkan oleh anak-anak ini, kemudian kita buat daftarnya, kemudian kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu nanti kita sepakati dengan anak dan kita jalankan bersama dengan anak. Berarti kita membuat keyakinan kelas itu berawal dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Itu kurang kebenaran. Lanjut. Itu mengenai keyakinan kelas tadi. Kemudian kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita lanjut. Bapak dan Ibu. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia itu dilahirkan mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama, kita butuh bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa berterima.
Yang ketiga, kita butuh kesenangan. Yang keempat, kita butuh kebebasan. Yang kelima, kita butuh penguasaan. Ini adalah merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Pasti kita kalau sebagai manusia, kelima-limanya ini ada di dalam diri kita. Bertahan hidup, kita makan, kita ingin tempat tinggal. Tidak ada manusia yang ingin tempat tinggal, ya kan? Pasti dia butuh. Selanjutnya kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Sekarang kita lihat selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Kita butuh makanan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal, kita butuh keamanan dan kesehatan. Itu merupakan kebutuhan dasar kita, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok lain. Pasti kan, kalau kita di dalam suatu kelompok, kalau kita dicuekin orang untuk dalam kelompok kita akan merasa kalau kita tersisih. Karena di dalam diri kita itu ada ingin rasa diterima dan kasih sayang. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berpartisipasi, diakui dan didengar. Itu penguasaan. Kita mempunyai harga diri yang selalu kita sebut harga diri awak. Itu menandakan kalau kita adalah mempunyai kebutuhan dasar sebagai penguasaan. Kemudian kebebasan, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah diri kita. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Itu kebutuhan. Itu kalau ada yang selalu tertawa, itu jangan dianggap orang gila. Karena dia butuh juga itu tertawa, karena dia sebagai manusia. Jangan bela orang Allah. Lanjut. 5 posisi kontrol. Kita lihat apa itu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol itu penghukum. Yang kedua, berbuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Kemudian teman. Kemudian pemantau. Kemudian manajer. 5 posisi kontrol ini yang paling itu kalau penghukum itu adalah contohnya mungkin menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Kalau guru yang berbuat, kalau lama tidak melakukannya, awas ya, rasakan, ayo saya salahkan. Itu merupakan penghukuman. Kemudian muridnya pasti saya tidak akan diberi. Misalkan ada murid yang berbuat salah, kita beri, cabai itu bisa balanya itulah. Kemudian pasti muridnya tidak akan senang. Itu posisi penghukum, itu posisi kontrol kita. Kalau kita mungkin di sekolah, kalau saya sendiri, saya merasa di posisi penghukum kalau tidak membuat bersalah. Kalau pembuat bersalah ini seperti ini, misalkan ada yang salah, Bapak sudah ingatkan, kan terlambat itu tidak baik. Nanti Bapak takut Bapak yang gerak sama kepala sekolah, nanti Bapak tidak dapat gaji, negara kamu. Jadi anak tadi merasa terpukul, dia bersalah. Kemudian kalau teman ini bisa kita selalu bercanda dengan anak, selalu kalau menyampaikan sesuatu selalu tertawa. Kalau misalkan membuat hukuman kepada anak kita sambil tertawa, itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Kalau pemantau itu kita mulai menghitung dan mengukur apa peraturan, apa konsekuensinya, apa yang akan terjadi sekarang dan apa yang telah kamu lakukan. Kemudian
menyesuaikan bila diawasi. Kemudian saya akan mendapatkan beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Itu pemantau. Pemantau itu kita misalkan ada anak yang berbuat, kita panggil, hai sini. Sekarang ini jam berapa? Jam 8 Pak. Kamu berarti kamu terlambat atau tidak? Terlambat. Kalau terlambat apa hukumannya? Ini. Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian posisi sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini dan apa yang meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya, menguatkan watak kita. Ini cirinya. Sekarang kita lanjut. Perhatikan Bapak dan Ibu depan, ini ada pernyataan-pernyataan. Ini siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti orang yang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti adalah berhukum kita. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Itu adalah tema. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti itu adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu namanya kita manajer. Kita memberikan solusi kepada anak apa yang akan dia lakukan untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Kita memberikan solusi, bukan kita yang menentukan. Kemudian penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Sekarang kita lanjut. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai, manajer, dan perbaikan. Jadi kita bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer, kemudian memperbaikinya. Kemudian kita lanjut. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi setiap peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini adalah proses menyelesaikan masalah anak. Misalkan ada anak yang bermasalah, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mari kita lihat. Segitiga restitusi ini adalah ada 3 tahapan. Yang pertama, yang paling dasar sekali adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga adalah validasi kebutuhannya atau validasi kesalahannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan kelas dia. Berarti kalau ada anak yang bermasalah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Kemudian kita lanjut. Apa itu menstabilkan identitas? Untuk membuat anak-anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dalam dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu juga buat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan ibu tidak tertarik untuk mencari kasih. Berarti ini kata-kata yang membuat menstabilkan identitas anak. Misalkan ada anak yang berbuat salah. Misalkan ada anak yang terlambat, kemudian kita panggil, kita tanyakan kepada anak tersebut, mengapa kamu datang terlambat? Mungkin dia beralasan, saya tertidur Pak. Oke, baik, kamu tertidur. Mungkin bisa kita pilih jawaban kalimat di antara ini untuk menstabilkan identitas. Mungkin bisa kita pilih ini, misalkan di atas,
Tidak ada manusia, tidak masalah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Misalkan ada yang salah, kita ucapkan tidak masalah berbuat salah, karena manusia itu tidak sempurna. Bapak dan Ibu juga ada berbuat salah. Itu berarti kita sudah menstabilkan identitas kita. Ini kalimat-kalimat yang kita gunakan kepada anak untuk menstabilkan identitas kita. Kemudian kita lanjut. Validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basis dan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Ini kalau validasi tidak kebutuhannya itu kita guru bertanya, contohnya ini kalimatnya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahannya sikap yang lain. Ini contoh-contoh kata-kata yang kita ucapkan kepada anak ketika anak dalam masalah. Ini kata-kata ini menandakan kita memvalidasi kebutuhan anak. Selanjutnya, meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang berdasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universitas apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, ini kata-kata untuk menanyakan keyakinan kepada anak. Berarti ada 3 tahapan yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada anak. Yang pertama, kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi kebutuhannya, yang ketiga baru menanyakan keyakinannya. Sekarang kita lanjut. Ini kemudian kita lanjut refleksi. Silakan Bapak dan Ibu buka HP-nya. Silakan Bapak Ibu buka HP-nya. Saya kirimkan link di grup. Kemudian lihat di grup linknya. Ini merupakan Google Form. Nah, lihat HP-nya, kerjakan. Coba lihat HP-nya. Coba kerjakan refleksi tadi di Google Form. Kemudian isi pertanyaan-pertanyaan di dalam Google Form ini, kemudian kirim, tekan kirim. Oke? Silakan Bapak kerjakan dulu. Sudah diisi, Bu? Ya. Sudah diisi, Bu? Sedang proses, Pak. Sudah diisi? Ya. Oke, nanti jawabannya saya lihat. Ya. Nanti saya refleksi sendiri. Oke, mungkin itu penyampaian dari berbagai praktik dari saya yang merupakan tugas dari pendidikan guru bendera, yang mana saya disuruh belajar itu berbagi praktik baik. Mungkin namanya belajar banyak ada yang salah, saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Maizil Putra SPD yang telah memberikan pembelajaran di hadapan kita bersama, yaitu dengan materi belajar berbagi praktik baik budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Maizil tadi banyak manfaatnya bagi kita, dan kita ucapkan banyak terima kasih.
mungkin sampai kita berkata secara berucap tadi, dengan berakhirnya penyampaian materi dari Bapak Mezil tadi, maka berakhir juga lah acara kita di acara ini. Saya selaku protokol mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Sekarang Bapak lihat anak-anak Bapak senyum semua ya. Semangat untuk pelajaran ini? Semangat? Oke, terima kasih. Oke lah anak-anak Bapak, untuk memulai pelajaran kita, terlebih dulu kita membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sekarang kita sudah berdoa. Sekarang coba Bapak cek dulu kehadiran anak apa. Hadir semuanya? Hadir? Lihat teman di samping ada? Ada. Berarti kita hadir semuanya. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak Bapak full semua untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu. Oke? Siap? Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke? Oke? 1, 2, 3. Bapak ingin membuat keyakinan kelas. Nanti anak Bapak itu memunculkan satu nilai kebaikan yang menurut anak Bapak itu baik dan
bisa menjadi memudahkan anak bapak untuk mengikuti proses pembelajaran. Apa nilai contoh? Misalkan si Fahri, dia kalau misalnya di sekolah ini bersih, maka dia senang mengikuti pelajaran. Atau misalkan ini, dia kalau tidak misalkan kalau semuanya tenang, aktif semua, si ini dia senang untuk mengikuti pelajaran. Jadi kalian nanti Bapak kasih ini, kemudian kalian tuliskan di sini apa nilai kebaikan yang menurut kalian itu membantu kalian dalam proses pembelajaran. Tulis, misalkan membuang sampah pada tempatnya, atau misalkan datang tepat waktu, kelas yang bersih misalkan. Itu mana yang menurut kalian yang membantu kalian untuk proses pembelajaran kalian nyaman dan bisa mengikutinya dengan baik dan bisa berpartisipasi. Oke, bisa? Bisa? Nah, sekarang mana yang menurut kalian itu baik? Nanti setelah ditulis kemudian ditempelkan di sini. Nanti kita buatkan daftarnya dan kita sepakati bersama. Oke. Sekarang coba tulis berapa bintanya, nanti tempel di depannya. Tulis. Tak apa kena. Tulis apa nilai kebaikan yang menurut yang menurut kita itu membantu kita dalam proses pembelajaran. Nanti kita sepakati bersama, maka nanti kita kerjakan juga bersama-sama. Sudah ya? Sudah? Sekarang tuliskan semuanya. Tuliskan menurut kalian apa nilai kebaikan yang membantu kalian untuk nyaman, untuk senang, untuk gembira mengikuti pembelajaran, untuk nyaman, untuk tenang. Tuliskan. Tadi sudah Pak kasih contoh, misalkan membuang sampah pada tempatnya, atau datang tepat waktu, atau selalu mengerjakan tugas tepat waktu, atau misalkan selalu melakukan kerja kelompok. Serah. Kata tulis yang menurut kalian itu nilai tersebut membantu kalian, nilai kebaikan tersebut membantu kalian dalam melakukan proses belajar mengajar. Yang kalian butuhkan, kalian butuh lokal yang bersih misalnya. Maka kita sepakati lokal kita harus bersih. Oke? Sekarang sudah? Ya, silakan. Sudah langsung dari depan ke depan. Sudah langsung dari belakang ke depan.
sepakati. Oke? Ini yang pertama adalah siapa yang bisa bantu Bapak baca? Siapa yang bisa bantu Bapak baca? Nah, silakan. Terima kasih Pak De. Depan. Terima kasih Pak De. Sudah bantu Bapak baca. Silakan baca ini tadi. Satu-satu semuanya ya. Tiket tempat waktu dan mematuhi aturan kelas. Kemudian apa lagi Pak De? Buang sampah pada tempatnya. Nah, apa lagi Pak De? Kelas yang bersih. Membuang sampah pada tempatnya. Membersihkan kelas. Ya. Bisa ganti lagi siapa lagi yang mau membaca ke depan? Siapa lagi yang mau membaca ke depan? Silakan. Nah, silakan kalau. Bagus. Terima kasih Bro. Dan mau lagi Bro. Ini. Kelas yang bersih dan membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Membersihkan sekolah. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, terima kasih Vero. Silakan untuk kembali Vero. Oke. Berarti sudah bisa kita dengar semua kan? Ya kan? Nah, nanti yang kalian kita sepakati bersama apa nilai-nilai yang tadi, kemudian kita kerjakan juga bersama. Karena kita yang berbuat bersama, kita sepakati bersama, maka kita juga wajib untuk mengerjakannya